Muhammad ibn Abdullah la nabiyya Ramadan berikan sia segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan serta hidayah kepada kita dari kesempatan dini hari ini. Kita masih diperingatkan olehnya jumpa kembali di 905 FM Radio Amplitas Suara Syariah Islam Madya dalam program Bincang Ramadan edisi ini di lembar yang ke-12 Maret 2025 atau juga bertepatan di yang ke-12 Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Dan pendengar siang Bincang Ramadan akan hadir hingga nanti jelang di pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang selalu hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain yang lebih terkenal dengan Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali hadir di studio. Alhamdulillah. Dan semoga ini nanti juga akan membuka khazanah keilmuan bagi kita semua dan juga pendengar siap di mana pun berada. Baik pendengar siap, hikmah maupun juga fadilah yang terdapat di dalamnya. Monggo mari kita simak pemaparan dari beliau. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar setia Radio Amplitas dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah sampai malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kesediaan oleh Allah kembali bisa merasakan nikmatnya nikmat bulan Ramadan dan malam-malam di bulan Ramadan dan terkecuali seperti pada malam hari ini, malam yang ke-12. Para pendengar dan pemirsa Radio Amplitas dimanapun Anda berada, di antara keutamaan bulan Ramadan seperti disebutkan di dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah wa an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ketika di akhir bulan Sya'ban khatabana Rasulullah SAW di akhir yaumin min Sya'ban faqala ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ketika hari terakhir bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah dan diisi khutbah beliau menyampaikan, wahai manusia semua, sungguh telah mengayomi kepada kalian semua satu bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 hari. Ini yang disebut malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena inilah Ramadan menjadi bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain. Oh, semua para ulama sepakat. Sayyidus syuhur syahrul Ramadan. Rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Kita sangat beruntung sekali masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan
sudah berkali-kali kami sampaikan, masa depan kita, perjalanan hidup kita sesudah ini, sesudah Ramadan, itu yang menjadi perhitungan adalah bagaimana kita mengisi bulan Ramadan. Kemarin sudah kami sampaikan 2 hadis. Yang pertama hadis Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya umatku tidak akan dihinakan, tidak akan direndahkan, tidak akan disengsarakan selama-lamanya selama umatku mau menegakkan hak-hak bulan Ramadan. Sahabat bertanya, apa yang membuat rendah hina sengsara umat saya? Nabi menjelaskan, mereka yang merusak kehormatan Ramadan dengan melakukan yang diharamkan, berbuat kejahatan, berzina, meminum minuman keras, mencuri dan lain sebagainya. Siapa yang di bulan Ramadan melakukan hal seperti itu, maka semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Artinya kita berpuasa, kita sholat, kita selama bulan Ramadan, kalau kita tidak juga diimbangi dengan meninggalkan yang diharamkan secara sengaja, maka semuanya ditolak oleh Allah. Bukannya ditolak, wala'anahullah wal malaikah, Allah melaknat dia, malaikat melaknat dia, ilal hauli, sampai setahun yang akan datang. Seandainya dia meninggal sebelum bertemu dengan Ramadan berikutnya, maka dia mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Inilah yang kita dapatkan. Hadirin pemirsa dan pendengar setia Radio Al-Baldiyah entah dimanapun Anda berada. Hadis lain dalam kitab Al-Fathul Rabbani yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, qaddasallahu sirrah. Dia menambahkan satu hadis, la tukhzalu ummati ma azzamu syahrul. Tidak akan direndahkan, dihinakan umat saya selama umat saya mengagungkan bulan Ramadan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, wa ta'zimu syahri Ramadan at-taqwa fihi wasyamu fihi ma'a hududis syahr. Yang dikatakan mengagungkan Ramadan adalah bertakwa di dalamnya. Takwa dalam artian kata mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan berpuasa disertai menjaga aturan-aturan syariat. Bukan hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak puasa kita, seperti dusta, menggibah, mengadu domba, sumpah palsu, memandang dengan syahwat, dan kemaksiatan-kemaksiatan lain. Dan perlu diketahui juga, di dalam bulan Ramadan itu ada hari yang paling di semua Ramadan ini istimewa. Dari sekian yang istimewa, itu adalah hari yang di dalamnya ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Ini yang kita cari. Kemarin sudah kami jelaskan, Lailatul Qadar ini malam yang terbaik di antara semua malam dalam satu tahun. Dan di mana letaknya Lailatul Qadar? Mayoritas ulama dari 4 madhab, jadi dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengatakan
Lailatul Qadar ada di dalam bulan Ramadan. Lain halnya dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak harus di bulan Ramadan, tapi di sepanjang tahun. Berarti di sini bisa di luar Ramadan. Artinya selama kita bisa 1 tahun penuh menjaga malam, tiap-tiap malam setidaknya menurut Imam Syafi'i, anna ihya lailatul qadri yaksulu bi sholatil isya'i jama'atan wa ya'zimah Allah yusalli as-subha fi jama'atin. Dikatakan mendapatkan fadilah menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan kita punya azam, niat kita akan nanti kalau kita melakukan sholat subuh berjamaah. Andaikan tidak ada satuan, kita sudah termasuk itu. Ini selama 1 tahun pasti Lailatul Qadar. Ini pendapat Imam Hanafi. Beda dengan 3 mazhab. Hanya 1 bulan. Ini mazhab Maliki, Syafi'i. Itu kita jaga. Kalau dalam hadis Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi, man shalla al-maghrib wal isya fi jama'atin hatta yanqadi syahr Ramadan faqad akhadha min Lailatul Qadri bi haddin wafir. Al-Baihaqi. Siapa yang sholat maghrib isya berjamaah sampai selesainya bulan Ramadan, maka pasti dia telah mengambil Lailatul Qadar secara sempurna. Kalau tidak bisa setahun, ya 1 bulan. Misalkan maghrib isya aja ya. Kalaupun tidak bisa, Nabi mengisyaratkan paling sering Lailatul Qadar terjadi di 10 hari yang terakhir. Kalaupun masih tidak bisa, cari di malam-malam ganjil dalam 10 hari yang terakhir. Lailatul Qadri fil witri min asril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Kalaupun masih tidak bisa, ada pendapat Imam Al-Ghazali dan pendapat imam yang lain di antara Syekhul Hasan Asy'ari. Lihat permulaan bulan Ramadan. Kalau awal Ramadan itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-29. Kalau awal Ramadan hari Senin, Lailatul Qadar terjadi di malam ke-21. Kalau awal Ramadan hari Selasa atau hari Jumat, Lailatul Qadar terjadi malam ke-27. Kalau awal Ramadan hari Kamis, Lailatul Qadar terjadi di malam yang ke-25. Dan kalau awal Ramadan terjadi di hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan terjadi di malam ke-23. Kalaupun masih tidak bisa, ada solusi. 1 hadis lagi dalam kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Asy'uti. Maka sungguh dia seolah telah mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil 4 rakaat setelah sholat Isya. Kalaupun tidak bisa lagi, wassalamualaikum. Ini banyak pilihan. Yang penting cari Lailatul Qadar ini malam yang menghapus dosa seumur hidup. Seperti dikatakan oleh Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitab tafsirnya, Lailatul Qadri tukaffiru dzunubal umri, seumur hidup. Makanya ketika seseorang itu mendapati Lailatul Qadar, maka otomatis dia akan menjadi baik sampai mati. Ini yang menjadi motivasi kita, mumpung bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan mulia karena ada Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar? Ada yang tahu, itu semua rahasia. Rasul hanya memberikan tanda-tanda.
Anda lihat keterangan-keterangan sampai ulama ini berbeda pendapat. Di mana letaknya Lailatul Qadar? Dan insya Allah tadi ada pendapat Imam Al-Qaeda melihat inna Lailatul Qadri tu'lamu bil yaumil awal min syahri Ramadan. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan melihat hari pertama. Namanya kaidah Imam Al-Ghazali yang diikuti oleh para ulama, yang didukung para ulama-ulama yang termasuk Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili membenarkan lewat pernyataan beliau mundu sinar rijal ma fatatni hadil qaidatul qadr. Semenjak saya masuk di usia dewasa, saya tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar. Sesuai kaidah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, artinya tidak pernah meleset. Disinilah di Masjid Agung Sunan Ampel sudah digelar rutinan menggelar malam untuk sholat tasbih berjamaah, diikuti zikir bidah, mengikuti kaidah Imam Al-Ghazali. Untuk tahun ini Ramadan di tahun 1446, karena awal Ramadan dari Sabtu, fa in kana awwaluhu yaumas sabti fayya lailatul salasil wa ishrin. Jika awal Ramadan dari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi di malam yang ke-23. Dan di Masjid Agung Sunan Ampel mengadakan kegiatan menghidupkan malam itu, memilih di malam yang ke-23. Insya Allah di tanggal 22 Maret hari Sabtu malam Ahad di Ampel, dan tepat jam 00.00 waktu Indonesia Barat, insya Allah akan sama-sama mengadakan sholat tasbih dan zikir bidah. Insya Allah akan dipimpin langsung oleh beliau yang mulia selaku nazir Masjid Agung Sunan Ampel, aku saja Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan, tidak ada halangan yang berarti. Kita juga ikut hadir menghidupkan malam yang ke-23. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar di tahun Ramadan tahun ini. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar sekalian, demikian tadi pemaparan dari narasumber kita, Gus Zainul. Pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di studio, Anda bisa chat di 0892-327757755. Kita lanjut kembali hingga program Bincang Ramadan setelah sambut lebaran berikut. Tetaplah bersama kami di 90.1 FM Radio Adventista Suara Syiar Islam Anda.